Ya, di unmute, Bu. Pak 1 Tawarikh pasal 4 ayat 1 sampai 10 keturunan Yehuda dari cabang lain. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Sibol. Reaya anak Sibol memperanakan Yahat, Yahat dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Nah, 3. Inilah anak-anak Efram, Yezreel, Isma, dan Kibas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hez, Hezelep, Hezelponi. 4. Lalu Penuel, Bapak Gedor, dan Ezer, Bapak Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, Bapak Bethlehem. 5. Asul, Bapak Bapak Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. 6. Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni, dan orang Ahasat, Ahasat, Ahastari. Itulah anak-anak Nahara. 7. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar, dan Etnan. 8. Kos memperanakan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aher, Aharhel bin Harum. Harun, Harun. 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu di, diberi ibunya kepadanya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Neng Ike ikut baca 11 sampai 20 di unmute. Ya. Saya di loncat sebentar, Bu. Ada pembeli. Oh ya, berarti lewat dulu ya. Langsung aja ke Bu Ida dulu. Ayat 11, Kelub, saudara Suha, memperanakan Mehir, dialah ayah Eston. 12, dan Eston memperanakan Betrafa, Paseah, dan Tehina, bapak Irnahas. Itulah orang-orang Rekha. 13, anak-anak Kenas ialah Utniel dan Seraya, dan anak-anak Utniel ialah Hatat dan Meonotai. 14, dan Meonotai memperanakan Ofra, Seraya memperanakan Yoab, bapak lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. 15. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam. Dan keturunan Elia ialah Kenas. 16. Anak-anak Yahalel ialah Zif, Zifa, Tireya, dan Asaril. 17. Anak-anak Ezra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapak Estemoa. 18. Istri Meret, perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapak Gedor, dan Heber, bapak Sokho, dan Yekutiel, bapak Zanoah. 19. Anak-anak istri Yodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Mahka itu. 20. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Behanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zehot ben Zohet. Amin.
Amin. Silakan Gabriel 21 sampai 30. Di unmute Gabriel, Ibu Gabriel. Lewat dulu ya. Kalau begitu Ibu Har, ayat 21 sampai 30. 21. Keturunan Sela anak Yehuda ialah Er, bapa Leka dan Lada, bapa Marisa, dan kaum-kaum para pengusaha kain linen halus di Bet Atsibea. 22. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Sarap yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. 23. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Keturunan Simeon. 24. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. 25. Anak orang ini adalah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. 26. Keturunan Misma ialah Hamuel. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. 27. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak, tetapi Bani Yehuda. 28. Mereka diam di Betseba, Molabda, Hasar Sual. 29. Bitla, Esem, Tolat. 30. Betuel, Horma, Siklat. Amin. Amin. 31. Bet-Markabot, Hazar Susim, Bet-Biri, dan di Saraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. 32. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token, dan Asan. 5 perkampungan. 33. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai sisilanya sendiri. 34. Dan Mesobab, Yamlek, Yosa bin Amazia. 35. Yoel, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel. 36. Elionai, Yakoba, Sohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya. 37. Sisa bin Simei bin Alon, bin Yedaya, bin Simri, bin Semaya. 38. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka mungkin bertambah banyak, 39. Oleh sebab itu, mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. 40. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum berasal dari Amin. Sampai 43 aja Bu Suti, biar mulai yang baru. Oke. 41. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia Raja Yehuda dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu. Sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. 42. Dan bagi sebagian dari mereka dari Bani Simeon sebanyak 500 orang pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaka, Neria, Refaya, dan Uzil, anak-anak Sisi. 43. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Amin. Amin. Bu Ati, pasal 5 ayat 1 sampai 10. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung.
tetapi mereka ialah telah melanggar kesucian ketiduran ayahnya. Maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga sekalipun tidak bercacat dalam silsilah sebagai anak sulung. 2. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. 3. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Ayat 4. Keturunan ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. 5. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Ayat 6. Anak orang ini ialah Bera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgapilneser Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Ayat 7. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya. Seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeel, kepala. Lalu Zakaria. Ayat 8. Dan Bela bin Azaz bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Arur dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal-Meon. Ayat 9. Dan di sebelah timur wilayahnya sampai di pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka ialah bertambah banyak di tanah Gilead. Ayat 10. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Amin. Bu Marina mau ikut baca di 1 Tawarik 5 ayat 11 sampai 20. Ya, Bu. Dan dia berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua. Juga Giainai dan Safa diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Seba, Yorai, Yakan, Yesa, Sia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroa, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicacat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasya, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah. Yang terlatih dalam bertempur, mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Amin. 21, mereka mengangkut ternak orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Dua-dua banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. 23, setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai ke Baal Hermon. Senir dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. 24, inilah para kepala puak-puak mereka. Hefer, Yesai, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. 25, tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah, nenek moyang mereka, dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka. 26, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tiglat-Pilsener Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Amin. Lanjut Bu Artika, pasal 6. Pasal 6, suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan
dan Merari. Dua anak-anak Kehat ialah Amran, Zizhar, Hebron, dan Uziel. Tiga, anak-anak Amran ialah Harun, Musa, dan Maryam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eliasa, dan Itamar. Empat, Eliasa memeranakan Pinahes. Pinahes memeranakan Abiswar. Lima, Abiswar memeranakan Buki. Buki memeranakan Uzi. 6. Uzi memeranakan Zeraya. Zeraya memeranakan Merayat. 7. Merayat memeranakan Amaria. Amaria memeranakan Ahitub. 8. Ahitub memeranakan Zadok. Zadok memeranakan Ahimaas. 9. Ahimaas memeranakan Azaria. Azaria memeranakan Yohanan. 10. Yohanan memeranakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Amin. Neng Ike mau ikut baca? Loncat dulu, Bu. Oke, silakan Ida. 11 sampai 20. Ayat 11, Azaria memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkia, Hilkia memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. 16. Anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Livni, dan Simei. 18. Anak-anak Kehat ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. 19. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. 20. Daripada Gerson ialah Livni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima. Amin. Bu Gabriel. Oke, lanjut Bu Har ya. Silakan. Ya, 21. Dan anak orang ini ialah Yoha. Dan anak orang ini ialah Idu. Dan anak orang ini ialah Serah. Dan anak orang ini ialah Yetrai. 22. Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya. Dan anak orang ini ialah Korah. Dan anak orang ini ialah Asir. 23. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Ebiasap. Dan anak orang ini ialah Asir. 24. Dan anak orang ini ialah Tahat. Dan anak orang ini ialah Uriel. Dan orang anak ini ialah Usia. Dan anak orang ini ialah Saul. 25. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot. 26. Dan orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Zobai. Dan anak orang ini ialah Nahat. 27. Dan anak orang ini ialah Eliab. Dan anak orang ini ialah Yeroham. Dan anak orang ini ialah Elkana. 28. Anak-anak Samuel ialah Yul, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. 29. Keturunan Merari ialah Mahli. Dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei. Dan anak orang ini ialah Usa. 30. Dan anak orang ini ialah Simea. Dan anak orang ini ialah Hagia. Dan anak orang ini ialah Asaya. Amin. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan ayat 31. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat persaksian.
32 di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. 33. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu. Anak Yoel bin Samuel. 34. Bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Toah. 35. Bin Sub bin Elkana bin Mahat bin Amasai. 36. Bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zebanya. 37. Bin Tahat bin Asyir bin Epsayaf bin Korah. 38. Bin Yishar bin Kehat bin Lewi bin Israel. 39. Kemudian di sebelah kanannya berdirilah Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia bin Simea. 40. Bin Mikael bin Baasea bin Malkia. Amin. Bu Ati, ya 41 sampai 50. Pasal 41, bin Etai, bin Zera, bin Adaya. 42, bin Etan, bin Zima, bin Simei. Ayat 43, bin Yaha, bin Gerson, bin Lewi. 44, di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Malu. 45, bin Habsyah, bin Amasya, bin Helkia. 46, bin Amzi, bin Bani, bin Samet. 47, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Ayat 48, keturunan Harun, saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. 49, tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Ayat 50, inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Penehas, dan anak orang ini ialah Abisua. Amin. 51. Dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya. 52. Dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub. 53. Dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimas. Kota-kota orang Lewi. 54. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama. 55, kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. 56, tetapi tanah ladang kota tidak dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. 57, kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yatir lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya. 58, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya. 59, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. 60, dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruh kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Amin. Ayat 61, dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manase yang setengah itu. 62, kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar dan suku Asher, dari suku Naftali dan dari suku Manase yang di Basan. 63, kepada keturunan Merari
menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben dan suku Gad dan dari suku Zebulun. 64. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. 65. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya, dan dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simon dan dari suku Bani Benyamin. 66. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. 67. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim itu. Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya. 68. Yok Yok Yokme Yokmeam Yokmeam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Bit Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya. 69. Ayalan dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Gat Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 70. Dan dari suku Manase yang setengah itu Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. 71. 70, Bu. Oh ya, 70 ya. Ya. Amin. Ya, Silakan Neng Ike, 1 Tawarik 6 ayat 71 sampai 81. Diselesaikan semuanya. Silakan. Di unmute. Ya benar Bu ya. Saya Ya. cari dulu. 1 Tawarik 1 6 Tawarik berapa Bu? 1 Tawarik 6 ayat 71 sampai selesai 81. 1 Tawarik 6 ayat 71. Ya, sampai selesai 81. Oh iya. 1 Tawarik 6 ayat 71. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manase yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Asrot dengan tanah-tanah pengembalaannya. 72. Dari suku Isakar, Kedes dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberet dengan tanah-tanah pengembalaannya. 73. Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. 74. Dari suku Aser, Masal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya. 75. Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya. 76. Dari suku Naftael, Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kiryatim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Ayat 77. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Sebolon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. 78. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Ayat 80. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya. 81. Hesbon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yeser dengan tanah-tanah pengembalaannya. Amin. Amin. Baik, kita lompat ke Kolose 3 dan 4. Jadi Kolose 3 dan 4 kita baca 5 ayat ya. Silahkan dilanjutkan oleh Bu Ida. Kolose pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan.
5. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Bu Gabriel mau ikut baca? Ikut Bunda, ikut. Ya, ya. Ayat 6 ya, sampai 10. Kolose 3 ayat 6 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur dan dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Itu karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Pasal 4, ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 3, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. 4, dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang di luar, pergunakanlah waktu yang ada. Amin.
Ayat berapa, Bu? Ayat 6 sekarang Bu Tika. Ayat 6. Ayat 6. Hendaklah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. 7. Semua hai jiwaku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. 8. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ahwal kami dan supaya menghibur hatimu. 9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dan dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. 11 dan Amin, Bu. oh ya, Amin. Ya, silakan yang Ike 11 sampai 15. 11 sampai 15. Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. 12. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ayat 13. Sebab aku dapat beri kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dari Demas. 15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nefa dan jemaat yang ada di rumahnya. Amin. Ayat 16. Antara kamu, usahakanlah Enggak kedengeran, Bu Ida? ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat ini yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. 17. Dan sampaikanlah kepada Archipus, perhatikanlah supaya selalu Kecil ya suaranya. Coba. Tadi kecil suaranya. Jaringan mungkin. Enggak dengar suaramu. Coba-coba Bu Ida, nggak kedengeran tadi. Atau lanjut ya, diganti aja. Sama siapa nih? Bu Gabriel. Bu Ida suaranya nggak kedengeran. Bu Gabriel aja yang gantiin. 16 sampai 18. Iya, Bun. Ada suara kan, Bu? Ya, ini kedengeran. Oke. Ya, silakan Bu. Dan bila mana? 16 kan, Bun, tadinya? Iya, Kolose 4 ayat 16 sampai 18. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu.
17, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. 18, salam daripadaku, Paulus, salam kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belegungku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersatu teduh sejenak ya untuk minta panduan Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan di dalam diri hati kita masing-masing. Baik ibu-ibu, kita sudah selesai membaca ya. Jadi di Tawarik 4 sampai 6 ya. Jadi Tawarik 4 sampai 6 ini memang berisi garis keturunan umat Israel ya. Khususnya pasal 4 itu mengenai keturunan suku Yehuda dan Simeon, termasuk di dalamnya adalah doa Yabes. Lalu pasal 5 ini silsilah suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye di sebelah timur Sungai Yordan. Lalu pasal 6 adalah silsilah suku Lewi, terutama para imam dan orang Lewi yang melayani di Bait Allah ya. Jadi intinya tiga pasal ini menegaskan suku-suku asal-usul suku bangsa Israel ya, dan menyoroti bahwa pentingnya suku Lewi dalam pelayanan kepada Tuhan. Lalu mengenai Kolose, puji Tuhan ya, kita sudah selesai membaca Kolose, memang cuma 4 pasal. Jadi Kolose 3 ini tentang pengajaran Paulus ya, bahwa kita sebagai orang percaya itu meninggalkan kehidupan lama kita. Nah, kehidupan lama itu apa? Dosa, amarah, dusta, sebentar. Dosa, ah, dosa, amarah, dusta, percabulan ya. Dan kita mengenakan hidup baru. Ya, hidup baru apa? Belas kasihan, kemurahan, buah roh ya di Galatia, kerendahan hati, kesabaran dan kasih. Di sini dia juga memberi nasihat mengenai hubungan di dalam keluarga dan pekerjaan. Lalu di Kolose 4, di sini Paulus mendorong ketekunan di dalam doa dan hidup secara bijaksana ya di hadapan orang luar, serta dia berbicara bagaimana hidup yang penuh kasih dan hikmat ya. Jadi intinya dua pasal yang kita baca terakhir ini Kolose 3 dan 4, kita hidup di dalam Kristus ya. Jadi cara berpikirnya, perkataannya,
hubungannya serta tindakan kita itu harus mencerminkan karakter Kristus ya. Baik, silakan bagi ibu-ibu yang ada rema, silakan berbagi. Monggo. Welcome Bu Bu, Sin. Bu, Ya, ya silakan Bu Suti. saya dapatnya yang Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah. Maaf ya Bu, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam pada yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Amin. Pada saat tadi Bu Har membacakan ini, saya memang selalu bertanya pada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih ayat ini, Tuhan kasih tahu dong apa yang mau saya bahas dan saya bagikan kepada ibu-ibu di sini semua. Kemudian tadi Tuhan ingatkan saya satu peristiwa, Bu. Kejadiannya ini baru-baru ini, ibu-ibu. Jadi saya cerita sedikit ya. Mama saya bertetangga yang di sebelah kanan itu 4 bulan yang lalu memulai membereskan rumahnya. Jadi dakduk ya Bu. Dan ini notabene ini, maaf ya Bu, ini antara anak Tuhan dan mama saya itu bukan. Mama saya tuh kenal Tuhan, tahu Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus, tapi masih belum ikut Tuhan Yesus. Dan saya sedang berusaha berjuang supaya dia ikut saya. Nggak mau sampai kayak seperti papa saya terlambat, Bu. Nah, kemudian tadi Tuhan ingatkan gini. Jadi waktu itu mama saya bilang sama mereka yang ngebangun. Yang ngebangun ini anak Tuhan. Camkan ya. Makanya kenapa Tuhan kasih yang 12 dan 13 camkan. Yang ngebangun ini sebelah kiri anak Tuhan. Mama saya tegur dengan baik-baik dulu. Eh, kamu gedor-gedor. Speknya ke rumah saya adalah semuanya itu ada retak-retak, Bu. Rumah mama saya retak, Bu. Kemudian bocor. Tapi dia marah-marah sama mama saya. Loh, mama saya bilang kalau dia nggak mau diajak ngomong. Jadi mama saya ngomongnya sama mandornya atau sama suaminya. Ya, kalian harus punya pemikiran, kata mama saya. Mau diganti atau bagaimana? Punya itikat baik lah ya. Maksudnya kita kan ngomongnya pelan-pelan, mama saya. Mama saya tinggal sendiri, umur 76 tahun. Nah, udah gitu, dia tuh kesel kali ya, nggak bisa ngomong kemana-mana. eh, Tetangganya yang sebelah kanan nih dia sering belanja di situ karena mama saya udah tua. Dia belanja yang di sebelah kanan itu notabene orang Madura, bukan Kristen. Ingat ya, antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Setelah eh, yang sebelah kanan ini ngebangun selesai, tidak ada ngomongan apa-apa, Bu. Sudah selesai, rumah mama saya retak, bocor, Bu. Diinjek-injek semua atapnya, kata mama saya. Dia panggil tukang, dia bikin sendiri, betulin sendiri, nggak apa-apa. Kemudian yang sebelah kanan ini bangun, tapi dia bilang apa? Eh, Nai, saya minta maaf ya, kita mau ngebangun. Saya minta maaf banget kalau nanti ada yang retak-retak gitu kan. Itu yang baik kan sebetulnya. Ngomong aja tinggal begitu, kita nggak akan ada terjadi perselisihan ya Bu. Sampai sekarang jadi mama saya saat dia keluar itu, kalau mama saya di luar, saat kemarin saya lihat sendiri, itu mama saya langsung buru-buru masuk ke dalam. Itu udah kepahitan Bu. Udah ketahuan kan, kita udah lihat dia udah pahit. Tapi dia bilang, "Eh, saya cuma dikasih tahu sama Tuhan gini, harusnya kita itu di hadapan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kasih contoh perbuatan yang baik.
Apa yang sudah aku ajarkan sih sama kamu apa? Coba dipraktekkan. Kenapa? Untuk apa baca kitab suci nggak dipraktekkan? Dengan ini kan, dia nggak kenal aku. Dia mau bisa mempraktekkan apa yang aku ajarkan kepada kalian. Kan kalau begitu. Jadi Tuhan cuma kasih tahu, jangan begitu ya anak-anak Tuhan. Penuh dengan belas kasihan, kelembutan. Jangan apa-apa gampang marah, jangan apa-apa gampang terpancing, jangan emosi, jangan ikutin iblis. Jadi sekarang kan saya ditegur sama Tuhan apa? Kamu lihat deh, itu nggak ada contoh sama sekali di depan orang-orang yang tidak mengenal engkau, aku tuh emang ngajarin gitu. Itu jadi pikiran orang lain kan aku mengajarkan yang tidak baik kan, padahal itu kan sebetulnya orangnya bukan ajarannya. Jadi saya cuma katakan udah jangan dilawan, duduk dia manis. Karena Tuhan apa, setiap dosa kalau dia tidak bertobat, tidak mengakui dan tidak minta maaf, Tuhan itu pasti berjalan. Ingat, Tuhan bilang apa? Dia tidak tidur. Semua anaknya yang berdosa, tidak minta maaf, tidak bertobat, pasti ada ganjarannya. Tuhan ingatkan saya begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu ya. Nah, ini juga teguran juga untuk kita ibu-ibu ya. Banyak ya orang-orang kita gitu ya. Ya seperti itu gitu. Padahal di sini kita belajar ya di Paulus di Kolose 3. Paulus kan mengajarkan kita sebagai orang percaya kita tinggalkanlah kehidupan lama ya. Yang tadi itu, tadi Bu Suti sudah menjelaskan ini orang Kristen ya. Tapi kok kayak gitu? Tetapi ada tetangga sebelah, minta maaf dia agama seberang, tetapi dia lebih tahu beretika gitu ya. Di Kolose 4 juga tadi Paulus kan mendorong supaya kita itu hidup dengan bijaksana di hadapan orang luar. Kita itu mencerminkan tindakan, cara berpikir, mencerminkan karakter Kristus ya. Jadi semoga kita semua di sini ya ibu-ibu ya, semua ibu-ibu yang ikut membaca firman baik siang maupun malam ya, mari kita hidupi firman itu. Tingkah laku kita ini ya, betul-betul akan dilihat orang pada saat, bukan pada saat kita bicara ini, tapi di dunia nyata, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita merespon orang, ya, terutama di sekeliling kita gitu ya. Bukan kita mau munafik, bukan ya. Tetapi mari kita adopsi itu ya karakter Kristus itu supaya tercermin di dalam hidup kita dan melalui kita inilah ya justru banyak orang akan mengakui oh iya ya kasih itu terlihat di mereka tanpa harus kita katakan saya Kristen, tapi mereka tahu mereka ini orang Kristen. Mereka ini kelihatan dari perilakunya ya. Jadi itu betul-betul ibu-ibu harus kita jaga penguasaan diri, kerendahan hati juga ya. Memang ini peperangan batin sendiri, tetapi coba kita mencoba diri kita dan harus bisa. Terima kasih Bu Suti ya. Itu contoh konkret memang banyak itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Suti. Baik, silakan ibu-ibu lain mungkin ada yang mau sharing Rema, boleh? Ya, boleh Bu. Silakan Neng Ike. Ya, salam, selamat siang semuanya. Siang. Dari ini saya belajar bahwa Tuhan menghargai setiap orang yang setia menjalankan tanggung jawabnya sekecil apapun tugas yang kita lakukan. Jika dikerjakan dengan hati yang tulus, semua harga di hadapan Tuhan. Dari Kolose 3 sampai 4 juga mengingatkan saya untuk hidup dalam kasih, rendahan hati, kesabaran, saling mengampuni, dan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita tetap memilih berbuat baik, menjaga perkataan, dan setia melakukan bagian kita meskipun tidak selalu dihargai. Saat kita hidup sesuai firman Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang. Itu yang terjadi di keluarga saya ya. Bahkan sampai kemarin itu saya berani bersumpah Alkitab, berani bersumpah berani bersumpah Al-Quran ya, karena ada sebagian Islam gitu ya. Yang saya hadapi adalah mantan suami, yang dimana dia ikut campur yang bukan hak milik dia, gitu kan. Yang bukan hak milik dia. Sampai awalnya begini, dia tuh datang, saya sudah mengampuni dia, saya sudah belajar berbaik kepada dia. Walaupun orang-orang, Neng,
Aduh, salut kepadamu. Kalau aku belum tentu bisa nih. Kamu, orang-orang semua berkata gitu. Salut saya pada kamu yang mau, di mana yang mau masih peduli kepada mantan istri dari suamimu. Saya bilang, saya harus bisa mengampuni, saya harus bisa berbagi kasih, saya harus bisa melakukan yang terbaik. Karena di dalam ajaran saya, itulah yang dikehendaki. Ya puji Tuhan ya, orang-orang yang tahu tentang kasih semuanya mendekat. Itu yang pertama. Awalnya dia bertanya, kan masalah sertifikat ya. Terus terang saya minta sertifikat bukan karena apa-apa, sesuai dengan janji dari suami gitu. Terus saya nanya ke anak-anak, sertifikat di mana? Saya bilang gitu kan ke anak-anak dari suami. Oh, ada mah. Iya, tolong jawab di mana letak sertifikat tersebut. Mama buat apa katanya? Mau mama jual sana. Mau mama jual katanya. Aku bentar Bu Joli ya. Ada tamu. Baik, ada yang lain ibu-ibu? Sharing yang lain? Ini tadi Bu Neng Ike ya. Nih soal hubungan suami istri, ada juga hubungan anggota rumah tangga. Ini tantangan nih untuk istri-istri dan suami. Ya, tunduklah kepada suami sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Nah, ini dia ya. Bukan artinya tunduk kemudian kita menjadi pembantu. Saya jadi ingat waktu itu pernah dengar khotbahnya Debbie Basir. Ya, dia gemes banget sama suaminya kan. Terus dia ingat lah ini, suaminya suruh buat minum. Dia gemes, kok kan bisa buat sendiri, kenapa harus aku buat gitu ya. Tapi dia tiba-tiba teringat, ya ampun katanya. Dia ingat ayat ini, hai istri tunduklah kepada suami sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Jadi dia buat minuman itu untuk istrinya. Tetapi dia bilang, ini aku buat minuman untuk Tuhan. Aku membuat minuman ini untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dia melakukan sesuatu itu. Dia ingat, Tuhan, aku mengasihi engkau gitu ya. Jadi dia selalu berusaha ingat ayat kitab ini soal tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan ya. Kita juga nggak usah munafik ya. Saya juga ya kadang-kadang sama suami ya gimana gitu ya. Suruh tunduk-tunduk malah kayaknya sebaliknya gitu ya. Ini yang tunduk siapa? Kadang-kadang kan di dunia zaman sekarang ini coba lihat media sosial ibu-ibu. Kalau jalan-jalan itu ke shopping mall atau kemana yang pegang tas, kadang-kadang saya tertawa sendiri. Ini kenapa ada satu lewat itu di beranda saya, seorang laki-laki sedang nyoba-nyoba tas gitu kan, nyoba-nyoba berbagai tas. Rupanya istrinya keluar, terus dia kasih tahu sama istrinya, kamu pakai tas ini aja. Nah, setelah gitu mereka keluar, sampailah di mall. Oh, rupanya apa? Karena sampai di mall, tas itu tas yang sudah dicoba-coba istrinya tadi itu diserahkan ke suami lagi. Jadi suaminya yang pada akhirnya megang karena istri sibuk nyari-nyari inilah, sibuk shopping-shopping. Akhirnya yang megang itu istrinya, suaminya ya yang megang tas. Ya jadi kadang-kadang saya lihat ini nih dunia sudah balik-balik ya memang ya sekarang gitu ya. Jadi saya ketawa sendiri kalau ngelihat-ngelihat ini nih. Terus kalau kita hubungkan ini memang perempuan ini egonya ini memang juga terlalu ya udah masa kini sih udah terlalu zaman zaman sudah terlalu maju ya sehingga kadang-kadang perempuan itu memang pada akhirnya banyak juga pegang kendali tanpa disadari seperti itu ya. Tapi ya kita belajar tunduk. Tapi tunduk ingat loh ibu-ibu bukan berarti kita tunduk terus jadi pembantu, disuruh-suruh ini itu. Enggak, kita tetap adalah pasangan yang setara gitu ya. Tapi kita menghormati dia, mendukung dia. Seperti itu maksudnya ya. Biar nggak salah memaknai nanti. Neng Ike gimana? Ada yang lain ibu-ibu mau sharing? Bu Ati mungkin? Silakan. Oke, kalau yang lain dari Kolose saya balik ke Tawarikh ya. Ada hal yang menurut saya itu yang seharusnya kita lakukan. Itulah artinya sebagai anak Tuhan. Di sini di 1 Tawarikh ayat pasal 5 ayat 20, 22, 25, 26 ya. Di 20 itu mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan
mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam tempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Berseru kepada Allah. Itu. Jadi dalam segala hal mungkin kita peperangannya bukan peperangan yang ini ya, peperangan dalam sehari-hari ya, berperang masuk medan peperangan apapun yang kita hadapi. Tapi di sini dikatakan berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tuh Tuhan hargai sekali gitu bahwa kita berseru. Jadi berseru berarti kita menyerahkan diri kita, hak kita kepada Tuhan. Lalu di ayat 22, banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang itu sampai waktu pembuangan. Jadi Tuhan tetap turut campur, terlibat di dalam segala hal. Tapi 26 sayangnya, 25 dulu. Tetapi mereka berubah setia terhadap Allah, nenek moyang mereka, dan bersinah dan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka. Maka Allah Israel menggerakkan Hatipul, yaitu Tilganase Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan dan sebagainya. Jadi begitu kita tidak setia dengan Tuhan, kita harus ambil konsekuensinya. Ada akibatnya. Itu ada akibatnya, dan akibatnya itu fatal ya untuk kita kalah jadinya dalam banyak hal. Apalagi dengan di sini dibilang berzina dengan mengikuti, berarti mereka sudah beralih dari Tuhan. Jadi saya dapatkan di sini itu suatu hal yang wow gitu loh. Berseru kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, terlibat dalam segala hal, tetapi begitu kita tidak setia, kita harus menanggung akibatnya. Itu yang saya dapat dari Ya, ayat terima ini. kasih Bu Ati ya. Jadi luar biasa ya. Jadi memang 3 ayat ini bisa disimpulkan dari tadi Bu Ati mengatakan bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita berserulah dan percayalah kepada Tuhan gitu ya. Nah, tetapi setelah kita menolong pertolongannya, nih kita jangan sampai lupa daratan ya. Setelah kita menerima pertolongannya, tetaplah setia, sebab ketidaksetiaan itu akan membawa tadi konsekuensi ya. Ada akibat kalau kita tidak setia dan itu menyakitkan ya. Jadi hiduplah di dalam iman, ketergantungan dan kesetiaan kepada Tuhan setiap hari ya. Itu pesan untuk kita dari 1 Tawarik 5 ayat 20, 25 dan 26 tadi ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Jadi memang luar biasa, hati-hati Ibu-ibu ya. Ketika dikasih berkat, jangan takabur, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Itu tadi ketidaksetiaan itu akan membawa apa? Konsekuensi yang menyakitkan gitu ya. Baik, adakah yang lain? Neng Ike, apakah sudah kembali ke tempat? Apakah ada yang lain, Ibu-ibu? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Neng Ike, kita bisa sudahi kah? Neng Ike tadi ada tamu. Baik, Ibu-ibu, kita sudah selesai membaca eh, Perjanjian Lama dan Baru. Kita akhiri, kita pungkasi sesi kita hari ini dan puji Tuhan, Kolose juga sudah selesai. Kita akan masuk ke Tesalonika besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa melalui tawarik Tuhan kami belajar bahwa Engkau mengenal setiap pribadi dan setia memelihara umat-Mu Tuhan dari generasi ke generasi. Demikian juga kami Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan, mulai dari orang leluhur kami, orang tua kami bahkan mungkin generasi kami yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus Tuhan menyertai, memberkati semua Tuhan generasi-generasi antar generasi ini. Demikian juga Tuhan melalui Kolose 3 sampai 4 Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarilah kami ya Bapa untuk meninggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru. Tolong kami Tuhan agar hidup kami ini dipenuhi dengan kasih-Mu, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan damai sejahtera Kristus.
Biarlah perkataan dan tindakan kami Tuhan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Jangan sampai kami ini hanya bicara saja, pintar berkata-kata, tetapi kami tidak menghidupinya. Impartasi Tuhan semua firman Tuhan yang kami baca, terutama di Kolose ini Tuhan, impartasikan kepada kami, sehingga itu Tuhan menjadi satu Tuhan dengan tubuh jiwa roh kami, dan itu termanifestasi Tuhan melalui tindakan kami. Tuhan, kami juga menaikkan doa Yabes untuk kami masing-masing Tuhan. Untuk Ibu Ati, untuk Ibu Suti, untuk Ibu Hartika, untuk Ibu Ida, untuk Neng Ike, untuk Ibu Gabriel, untuk Ibu Haryati, untuk Ibu Nace, untuk Ibu Leni, untuk Ibu Sinta, untuk hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Kiranya Engkau sungguh-sungguh memberkati kami semua Tuhan. Memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami dari malapetaka. Sehingga kami semua Tuhan tidak mengalami kesakitan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu bukan hanya untuk kami nikmati saja, tetapi kami ini juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi komunitas kami, bagi gereja kami, dan bagi sesama kami. Pimpinlah langkah kami agar kami dapat hidup semakin serupa dengan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami setelah ini. Tuhan, firman-Mu itu Tuhan, kembali Tuhan, termanifestasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semua Ibu.